Episode 1. Langit sore itu diselimuti awan kelabu, tetapi suasana di kafe kecil bernuansa kayu di pinggir kota justru hangat dan menenangkan. Aira, seorang mahasiswi semester akhir yang menyukai hujan, duduk di dekat jendela menatap titik-titik air yang mulai jatuh perlahan. Ia sedang menunggu seseorang yang sejak 2 minggu terakhir berhasil membuat hatinya berdebar tak menentu. Namanya Revan. Pria berkacamata dengan senyum tenang dan hobi membaca buku-buku klasik. Pertemuan mereka terjadi tanpa sengaja di perpustakaan kampus saat keduanya berebut buku yang sama. Sejak hari itu, pertemanan mereka berkembang cepat. Obrolan ringan diiringi canda membuat waktu seakan berlalu begitu cepat. Sore itu, Revan datang dengan membawa 2 gelas coklat panas dan senyuman khasnya. Hujan hari ini seperti menyimpan cerita, katanya sambil duduk di seberang Aira. Aira tersenyum. Mungkin hujan tahu bahwa kita suka kenangan yang diciptakannya. Percakapan mengalir hangat, dibumbui tawa dan tatapan mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi semuanya terasa menuju ke sana. Dan di tengah rintik hujan yang semakin deras, Aira merasa, mungkin, inilah awal dari sesuatu yang indah. Episode 2. Sudah seminggu sejak pertemuan mereka di kafe itu, namun Aira masih mengingat dengan jelas setiap detailnya. Suara hujan, aroma coklat panas, dan cara Revan menatapnya seolah waktu tak berarti apa-apa. Mereka mulai sering bertemu di perpustakaan, kantin kampus, hingga tempat fotokopi tempat Revan pura-pura lupa membawa uang kecil. Semua terasa alami, tak ada yang dipaksakan, tak juga terburu-buru. Pada suatu malam, Revan mengajak Aira ke tempat favoritnya. Taman kota yang sepi di belakang kampus, dengan bangku-bangku kayu tua dan lampu taman kekuningan. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah, dan aroma petrikor memenuhi udara. Aku suka tempat ini, kata Revan pelan. Tenang, dan kadang membuatku merasa semua luka bisa diredakan di sini. Aira hanya menatapnya, ada sesuatu di balik ucapan itu. Namun ia memilih diam, memberi ruang. Lalu, tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan. Tak disengaja, tapi tak juga dihindari. Aira, ujar Revan pelan. Kalau nanti aku tak bisa seperti yang kamu harapkan, apa kamu akan tetap mau bertahan? Pertanyaan itu menggantung. Aira tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, saat Revan menggenggam tangannya lebih erat, Aira tahu, hatinya telah memilih. Episode 3. Hari-hari Aira dan Revan semakin sering diisi dengan kebersamaan. Namun kebahagiaan itu mulai terusik ketika Revan perlahan menjadi berbeda. Pesannya tak lagi serajin dulu, senyumnya terlihat berat, dan ia sering menghindar tanpa penjelasan. Aira mencoba mengerti, tapi hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu yang disembunyikan Revan. Sampai suatu sore, Revan membatalkan janji mereka bertemu dengan alasan yang tidak jelas. Aira, yang sudah duduk di bangku taman menunggunya dalam gerimis, menatap layar ponselnya yang hanya menampilkan pesan singkat. Maaf, aku tak bisa datang. Ia pulang dengan perasaan hampa, bertanya-tanya apakah semua kebersamaan mereka hanya sekadar momen singkat tanpa arah. Malam itu, Aira duduk di kamarnya dalam gelap, hanya ditemani suara hujan di luar jendela. Ia menggulir pesan-pesan lama dari Revan, mencari petunjuk, atau mungkin harapan yang tersisa. Tapi yang ia temukan hanyalah jeda-jeda sunyi yang makin terasa nyata. Episode 4. Revan menghilang selama 3 hari tanpa kabar. Aira mencoba menghubungi, tapi tak satupun pesannya dibalas. Hingga akhirnya di kampus ia melihat Revan bersama seorang perempuan lain. Bukan sekadar teman, perempuan itu menggenggam tangan Revan, dan Revan tak menolaknya. Aira berbalik arah sebelum Revan menyadari kehadirannya. Dadanya sesak. Tiba-tiba, semua kenangan terasa menyakitkan. Malamnya, Revan mengirim pesan. Kita perlu bicara. Tapi Aira tak membalas. Baginya, keheningan lebih menyuarakan luka. Di kamar kosnya yang sunyi, Aira memandangi layar ponsel yang masih menampilkan pesan Revan. Jemarinya sempat ragu untuk membalas. Namun akhirnya ia letakkan ponsel itu di meja. Air matanya jatuh pelan, tanpa suara. Kadang, memilih diam adalah satu-satunya cara untuk melindungi hati yang sudah terlalu sering dikecewakan. Episode 5. Aira memilih menjauh.
Ia menghapus semua pesan Revan, menjauhi tempat-tempat yang biasa mereka datangi. Namun hujan yang biasanya menenangkan, kini justru membangkitkan luka. Setiap tetesnya seolah mengingatkan pada genggaman yang pernah menghangatkan hati, dan kini menjadi dingin. Sahabatnya Nita mencoba menghibur. Mungkin dia punya alasannya sendiri, katanya. Tapi kenapa dia tidak jujur? Aira menatap keluar jendela kelas. Kenapa memilih menyakiti diam-diam? Malam itu, Revan muncul di depan kos Aira. Basah kuyup, tanpa payung. Aku bisa jelaskan semuanya, tapi tolong. Dengar dulu, ucapnya. Aira hanya diam. Ada bagian dalam hatinya yang ingin tahu, tapi ada bagian lain yang sudah terlalu lelah. Episode 6. Di bawah lampu jalan yang redup, Revan akhirnya bercerita. Perempuan itu adalah mantan kekasihnya, Dira, yang tiba-tiba datang membawa kabar bahwa ibunya sakit keras dan ingin melihat Revan bersama Dira kembali. Revan bingung, terjebak antara masa lalu dan harapannya bersama Aira. Aku takut kehilangan ibuku, Aira, tapi aku juga takut kehilangan kamu, kata Revan dengan suara bergetar. Aira menunduk. Dan kamu pikir dengan berbohong, semuanya akan tetap baik-baik saja? Aku salah, sangat salah, tapi perasaanku padamu itu nyata. Aira menatapnya dalam diam. Mencintai seseorang tidak selalu berarti harus tetap bersama. Dan malam itu, ia memutuskan untuk tidak memberikan jawaban. Episode 7. Waktu berlalu, Aira fokus pada kelulusannya. Ia tidak lagi menunggu pesan dari Revan. Dan meski hatinya masih menyimpan sedikit rindu, ia memilih untuk menyimpan kenangan itu sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Sementara Revan perlahan menghilang dari hidup Aira. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena tahu bahwa mereka sudah tak lagi sejalan. Suatu siang setelah wisuda, hujan turun tiba-tiba. Aira berjalan di trotoar sambil tersenyum kecil. Hujan tak lagi membawanya pada luka. Kini, hujan hanyalah hujan, dan kenangan adalah sesuatu yang cukup dikenang, bukan diulang. What did y'all do?